Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk bisa belajar bersama, ngaji bareng untuk mendapatkan wirasatul anbiya, warisan para nabi, warisan para ulama, warisan daripada guru-guru kita, yaitu ilmu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu panutan, contoh yang bisa dilihat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, utusan Allah dari jenis kalian sendiri, yaitu manusia. Kita nggak bisa bayangkan andai kata utusan Allah itu bentuknya adalah malaikat. Kita juga nggak bisa mencontoh, nggak bisa meniru andai kata utusan Allah itu berupa jin. Tapi beruntungnya kita diberikan oleh Allah uswah hasanah, contoh teladan bagi kita itu min anfusikum, dari jenis kita sendiri, yaitu manusia. Jadi Kanjeng Nabi itu manusia, beliau makan, minum, kita juga makan, minum. Beliau istirahat, kita juga istirahat. Beliau berkeluarga, kita juga berkeluarga. Sehingga ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia yang beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, itu kita bisa lihat, kita bisa mencontoh, kita bisa meniru. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap apapun ibadah mahdhah itu beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ini menjadikan kita ini kemudian gampang untuk ibadah. Kanjeng Nabi sholat dilihat oleh sahabat. Kemudian ketika Nabi itu telah wafat, sholatnya sahabat dilihat oleh tabi'in. Sahabat meninggal dunia, maka sholatnya tabi'in dilihat oleh tabi'ut tabi'un. Sampai dengan guru-guru kita, sampai dengan kita. Sehingga istilahnya sholat kita ini, ibadah kita nyambung
kepada ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita ini ibadah haji, ibadah umroh, maka Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan khudzu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik ibadah, baik itu haji atau umroh. Jadi nggak bisa kemudian ngarang-ngarang sendiri, kita nggak bisa semau kita. Misalnya kita mau umroh atau haji, kemudian sa'i dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan tawaf misalnya. Ini namanya kebalik-balik. Makanya apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini menjadi ibadah yang mahdhah bagi kita, yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu juga dengan ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang muamalah, seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mencontohkan ketika beliau bertransaksi, berjual beli. Ini beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan sebagaimana yang dikutip di dalam kitab Bulughul Maram. Kita melanjutkan tentang Kitabul Bai', bab yang menjelaskan masalah jual beli. Ini di hadis yang berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata. Beliau mengatakan idza khatalafal mutabayyi'ani wa laisa bainahuma bayyinatun falyaqulu ma yaqul rabbis sil'ati wa yatatarokani. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya idza khatalafal mutabayyi'ani, ketika ada perselisihan, ada perbedaan antara orang yang menjual dengan orang yang membeli. Ini ada selisih. Apakah ini mau dijual atau mau dibeli? Ini ada perbedaan pandang antara keduanya. Jadi dua orang yang jual beli berselisih. Sedang di antara mereka tidak ada bukti yang akurat. Walaisa bainahuma bayyinah, tidak ada kejelasan. Apakah ini sudah dibeli atau ini belum terbeli? Selisih antara keduanya, penjual dan pembeli. Maka kata Rasulullah, fal qaulu ma yaqulu rabbus sil'ah. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika tidak ada buktinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan dari pemilik barang. Jadi sekali lagi, kalau ada perselisihan apakah ini barang telah dibeli atau belum, maka yang dimenangkan adalah ucapannya dari pemilik barang, dari penjualnya. Misal ada seseorang membeli taruhlah sebidang tanah, misal sebidang tanah sudah dijual, kemudian pembeli sudah ada. Nah, ketika ada perselisihan antara keduanya, penjual mengatakan saya nggak jadi menjualnya, atau ini belum terjual karena belum dibayar secara
100%. Kemudian sang pemilik tanah ini mengambil lagi dan kemudian mengembalikan daripada uang yang tadi transaksi, maka yang dimenangkan adalah yang pemilik tanahnya. Jadi sekali lagi, kalau ada perbedaan atau selisih di dalam jual beli, yang dimenangkan adalah yang mempunyai barang. Nah, ini baginda Rasulullah SAW menjelaskan di dalam akad transaksi jual beli. Wa an Abi Mas'ud Al-Ansari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa khulwanil kahin, muttafaqun alaih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melarang daripada memakan uang dari hasil penjualan samanil kalbi, dari menjual anjing dan semisalnya. Jadi kalau ada barang yang barang itu adalah barang yang najis seperti anjing atau babi, ini hasil jual belinya ini juga termasuk perkara yang haram. Wa mahril baghi, dan juga uang hasil pelacuran. Misalnya ada orang nakal kemudian menjual diri dan menghasilkan uang, maka uangnya ini juga dihukumi sebagai uang haram. Wa khulwanil kahin, dan uang hasil dari perdukunan. Misalnya ada orang menganggap dirinya ini pinter, bisa meramal, bisa mengobati, atau menganggap bisa punya meramal sesuatu. Misalnya ada orang kehilangan barang, kemudian diramal, ini barangnya di sini, di sini, di sini. Ini namanya al-kahin. Ketika kita mendapatkan upah daripada itu, maka itu juga termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang semacam ini kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan. Orang ini sudah tidak lagi melihat daripada ukuran syariat. Orang lagi tidak lagi mengukur daripada uang itu dari sesuatu yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini di zaman kita yang seperti ini, kadang-kadang malah muncul kalimat yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, ini adalah kalimat yang sejatinya adalah membodohi diri kita sendiri. Karena apa? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mendorong kita untuk tolabul halal. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan man tolabul halal, barang siapa yang pagi-pagi keluar rumah untuk mencari perkara yang halal, maka sejak kita ini melangkahkan kaki dari rumah, itu tiap langkah kaki adalah irfa'ud darajat, meninggikan derajat kita. Satu langkah kaki lagi adalah kafaratul min jami'iz dzunub, adalah penghapus dari dosa. Jadi baru melangkah saja mencari perkara yang halal, belum mendapatkan perkara yang halal, belum mendapatkan uang yang halal, belum mendapatkan rezeki yang halal, baru melangkahkan kaki, tapi niatnya sudah tolabul halal, itu sudah merupakan ibadah sendiri. Jadi sekali lagi, ibadahnya kita itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, haji, bukan sekedar bersedekah,
tetapi mencari penghidupan yang halal saja itu sudah merupakan ibadah. Jadi perjuangan betul. Makanya barometer ukurannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu jangan sampai kemudian dilangkahi. Ukurannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian diabaikan. Makanya di dalam tafsir Al-Quran yang pernah kita sampaikan, yang pernah kita belajar ngaji bareng, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tuqaddimu, janganlah engkau mendahului hukum-hukumnya Allah, dan juga jangan mendahului hukum-hukumnya Rasulullah. Artinya apa? Bahwa apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah kemudian memerintahkan, seyogianya kita melakukan. Ketika Allah dan Rasulnya itu melarang, seyogianya dan dengan sekuat tenaga kita harus menjauhi. Nah, ini namanya kita ini mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis ini Nabi melarang ansamanil kalbi wa mahril baghi wa khuluwanil kahin. Satu adalah dilarang memakan hasil daripada penjualan anjing, penjualan babi. Yang kedua adalah makan dari hasil pelacuran dan juga makan daripada upah perdukunan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi illa kalbas saidi. Kanjeng Nabi melarang untuk menjual anjing dan juga melarang daripada hasil penjualannya illal kalbil saidi, kecuali anjing yang dijadikan sebagai anjing penjaga. Jadi anjing yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga, anjing yang dipakai untuk berburu, anjing yang dipakai untuk melacak dan lain sebagainya. Nah, ini ada pengecualian. Maka dari hadis ini para ulama kemudian menjelaskan, ketika ada barang-barang yang haram, barang-barang yang najis kemudian dijual, yang tanpa ada unsur kepentingannya, maka jelas itu adalah perkara yang haram. Tapi ketika ada pemanfaatannya, misalnya seperti tadi, ada anjing, kok anjingnya pinter, diajari bisa untuk melacak, bisa melacak jejak-jejak orang jahat, melacak narkoba, melacak untuk macam-macam. Ini bisa dilatih, kemudian harganya bisa bahkan ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Ini saya membaca ada artikel, anjing itu harganya bisa sampai miliaran, saking pinternya. Dan memang satu-satunya hewan yang termasuk hewan diapresiasi oleh Quran, dijelaskan oleh Quran itu adalah anjing. Yang anjing itu punya kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasannya luar biasa, instingnya luar biasa. Sehingga ketika diajari anjing ini bisa kemudian melacak barang-barang yang manusia itu nggak bisa melacaknya. Bisa melacak barang-barang yang alat-alat modern itu nggak bisa melacak. Maka harganya pun menjadi mahal. Nah, yang seperti ini kata syariat dalam hadis Rasulullah SAW,
itu dibolehkan. Dan ini kemudian para ulama menjadikan dalil sebagai menyamakan dalil untuk yang lain. Misalnya ada kotoran-kotoran hewan. Yang kotoran hewan itu kalau tidak ada pemanfaatannya itu dilarang untuk dijual. Bahkan hasil penjualannya pun hukumnya haram. Tapi kalau kotoran ini kemudian diproduksi, produksi ini bisa kemudian bisa menjadikan pupuk, bisa menjadikan bioenergi, bisa bermanfaat untuk kemaslahatan, maka yang asalnya ini tidak manfaat karena najisnya, tapi karena kita ini kemudian olah, hasil olahannya itu bisa dijual dan menjadi halal. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengecualikan anjing itu haram, anjing itu najis, dan ketika dijual pun najis. Tapi ketika anjing ini bisa manfaat, bisa untuk berburu, bisa untuk menjaga, maka anjing yang untuk menjaga, yang untuk berburu, untuk melacak, ketika dijual hukumnya halal. Nah, ini dasar daripada hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ini turunan hukumnya menjadi banyak. Jadi sekali lagi, kalau ansih itu najis dijual, menjual najis, menjual barang kotor, hukumnya haram. Tapi ketika sudah kemudian diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, nah olahannya ini yang menjadikan menjadi halal. Wa an Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma annahu kana ala jamalin lahu qad a'yana fa arada an yusayyina qala falyahiqqani nabi sallallahu alaihi wasallam fada'alahu. Ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah menunggangi ontanya yang sudah lemah dan ia ingin melepaskannya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyusul saya, lalu beliau mendoakan unta saya dan memukulnya. Maka seketika itu juga unta itu berjalan dengan cepat yang tidak seperti biasanya. Maka kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juallah ia padaku dengan beberapa dirham. Jadi ada orang punya onta, ontanya sudah lemes, kemudian ditabuk sama Nabi jadi seger lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta untuk dijual kepada beliau. Maka kata pemilik unta ini, tidak, saya enggak menjualnya. Maka beliau kemudian meminta lagi, juallah padaku. Lalu saya pun kemudian menjualnya dengan harga yang murah. Dan saya memberi syarat agar ia membawa pulang saya dulu kepada keluarga. Setelah saya sampai baru saya bawa onta itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun membayar harganya dengan harga yang murah. Kemudian saya pulang dan ontanya ini kemudian diserahkan kepada Nabi, tapi kemudian ontanya diserahkan lagi kepada pemiliknya. Nah, ini para ulama mengambil sebuah hukum, bahwasanya hukum jual beli itu tergantung daripada akad keduanya. Meskipun dengan dijual yang sangat murah atau dijual yang sangat mahal, itu tidak menjadi masalah, asal keduanya itu ridhon biridhon. Jadi sekali lagi, kalau dalam masalah jual beli, mau dijual murah, mau dijual mahal,
asal keduanya ridho, yang jual ya ridho, yang beli ya ridho. Itu sudah sah. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW membeli unta dari untanya sahabat yang asalnya lemas, mau mati, kemudian ditepuk oleh Nabi seger lagi, ditawar oleh Nabi dengan harga yang sangat murah. Kok beliau kemudian mau? Nabi SAW tetap membayarnya, meskipun akhirnya kemudian ontanya ini diberikan lagi kepada yang punya onta. Nah, di sini para ulama kemudian mengambil sebuah hukum bahwa tadi satu, hukum jual beli ini bahwa harga ini boleh semurah-murahnya atau boleh semahal-mahalnya. Yang kedua, di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya ketika seseorang itu berjual atau membeli, itu masih boleh menaiki barang atau masih boleh memakai barang yang sudah dijualnya, sesuai dengan kesepakatan tadi. Jadi sahabat, saya mau jual ini, tapi tolong antarkan dulu saya ke rumah. Setelah saya antarkan ke rumah, nanti ontanya boleh Nabi SAW ambil. Artinya apa? Bahwa barang yang sudah dijual ini boleh dimanfaatkan, boleh dinaiki terlebih dahulu seizin daripada pembeli. Nah, sama dengan misalnya kita jual kendaraan. Ketika kita jual, sebelum kita membeli itu kan biasanya ngecek dulu, memakai dulu. Ketika sudah dijual, kemudian misalnya yang menjual minta diantarkan atau memakai lagi, itu juga boleh. Nah, ini dari hadis Rasulullah SAW, ketika akad, maka seorang yang menjual masih boleh untuk memakai atau memanfaatkannya selagi ada kesepakatan dengan pembelinya. Nah, ini baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang diambil dari hadis ini juga bahwa ketika seseorang itu membeli barang dari si A, kemudian setelah dibeli dihadiahkan kepada yang menjualnya atau kepada pemilik asalnya, ini juga boleh. Jadi ketika kita beli kemudian dihadiahkan kepada yang menjual, itu boleh. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, dalam transaksi jual beli, masalah harga itu tergantung daripada orang yang menjual dan kesepakatan daripada orang yang membeli. Makanya dalam jual beli, apalagi misalnya jual beli barang antik, itu enggak ada ukurannya, pokoknya asal senang dibeli. Karena apa? Karena memang tidak ada ukuran di dalam jual beli. Maka misalnya kalau ada orang kita makan, nggak tanya harganya, kemudian tahu-tahu dihargai mahal, itu sejatinya kalau dalam hukum itu sudah sah. Salahnya sendiri kita tidak Jadi kadang-kadang kita bahasanya wah mangan dikentel, padahal ya tadi karena kesalahan kita sendiri. Seharusnya ketika kita ini mau bertransaksi, itu harusnya tanya dulu ini harganya berapa. Ketika kita tidak tanya secara uruf atau kebiasaan, secara umumnya, maka kita harus rela untuk dibayar seberapapun. Kenapa? Karena kita tidak tanya. Maka harusnya bagusnya itu penjual itu ya harus menyertakan harga agar tidak menipu pembeli.
Dan juga kita pembeli pun harus kritis. Ini harganya berapa ditanya. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i itu sangat ketat. Jadi sekali lagi, dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya dalam masalah jual beli itu sangat ketat. Satu, harus ada sighot jual, dan juga harus ada sighot beli. Kalau nggak ada sighot jual dan sighot beli, dianggap tidak sah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena saking ketatnya beliau itu menjaga. Jangan sampai kemudian penjual itu menipu pembeli, pembeli itu kemudian karena tidak tahu harga, bahasanya kita kemudian dikentel. Nah, karena itulah kemudian Imam Syafi'i ikhtiyat betul, hati-hati. Di awal itu harus jelas akadnya, tahu tentang harganya, tahu tentang kepemilikannya. Ini punya siapa? Kadang kita kan nggak masuk ke warung, yang penting ada bakwan dimakan, ada singkong dimakan, nggak tahu itu harganya, nggak tahu itu miliknya. Karena kita sudah uruf umumnya itu ya masuk warung, pemiliknya itu yang jualan, yang layani, yang sehingga kita nggak tanya lagi ini punya siapa. Juga nggak tanya lagi ini harganya berapa, karena sudah umumnya begitu. Maka ketika kita tidak tanya dan dihargai oleh penjual seberapapun, harusnya kita ini tetap bayar. Karena salahnya kita tidak nanya. Nah itu. Jadi secara hukum fikihnya ketika jual dan beli dan seberapapun itu sudah sah. Cuman kita ini kadang-kadang umumnya sate misalnya 50.000 kok dijual 100.000, kan yang bengok kita. Karena Karena tidak umum tadi, seolah-olah kemudian menipu. Jadi sekali lagi, kalau dari segi syariat, kalau dari segi fikihnya itu sejatinya sudah sah. Meskipun itu terkesan tadi menipu. Karena Karena di awal itu enggak ada daftar menu, kitanya pun tidak nanya. Maka sekali lagi, dalam transaksi jual beli harusnya supaya ada ridon biridon, yang jual ya ridho, yang beli ya ridho. Maka harus ada kejelasan tentang harga, kejelasan tentang kepemilikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, wa anhu radhiyallahu anhu qala a'taqa rajulun minna. Dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, salah seorang dari kami berwasiat agar budak miliknya dimerdekakan setelah ia meninggal dunia, padahal dia tidak memiliki harta selain budak itu. Maka Rasulullah SAW kemudian memanggil budak itu dan menjualnya. Nah, ini budak itu kan sama dengan barang, boleh diwariskan, boleh untuk dijual. Meskipun budak ini itu dalam syariat berangsur-angsur kemudian dihilangkan. Perbudakan dalam syariat itu adalah sesuatu yang menjadi perjuangan syariat. Tapi dalam fakta sejarah, ketika Rasulullah SAW itu sugeng, masih hidup, itu kan budak ada dan masih menjadi seperti barang. Ketika majikannya itu meninggal dunia, ya bisa diwariskan. Ketika majikannya itu meninggal dunia, ini budak bisa dijual. Nah, sekali lagi bahwa ketika seorang itu meninggal dunia dan tidak punya apa-apa, hanya satu-satunya barang, satu-satunya yang menjadi milik beliau itu adalah budak, maka ketika jenazah ini akan dimulasara, budaknya ini kemudian dijual
untuk memenuhi kebutuhan pemulasaan jenazah dan juga kebutuhan memenuhi daripada hutang-hutangnya si mayit. Jadi dijual, kemudian dari hasil penjualannya untuk nyaur utang dan untuk pemulasaraan jenazah. Wa an Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Maimunah istri Rasulullah bahwa ada seekor tikus jatuh ke dalam minyak samin. Ada tikus jatuh, lalu mati di dalamnya. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang hal itu, dan beliau menjawab, buanglah tikus itu dan minyak samin yang ada di sekitar bangkai itu, dan selebihnya makanlah. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya ketika ada najis jatuh ke minyak atau jatuh ke air, itu tidak serta-merta minyak atau airnya itu menjadi najis semua. Tidak serta-merta menjadi najis semua. Maka kata Nabi SAW, ketika ada tikus jatuh ke minyak, maka tikusnya ambil, kemudian yang dekat dengan najisnya saja yang dibuang. Yang lainnya yang jauh dari najis itu dianggap masih suci. Sama dengan ketika misalnya ada kotoran kemudian jatuh ke air. Nah, ini para ulama kemudian memberikan banyak pendapat-pendapat. Misalnya di dalam kitab Minhajul Qawim ada tikus misalnya di sungai atau tikus di laut, di sungai, di kali atau di sumber air. Maka ukuran daripada yang terkena najis ini itu hanya satu gelombang air yang dekat dengan najisnya. Maka gelombang yang di luar gelombang beserta najis itu sudah dianggap suci. Misalnya ada sungai, kemudian kan mengalir, ada gelombang-gelombangnya. Kalau dilala kita mau wudhu, itu ada kotoran yang lagi lewat. Ada kotoran yang lagi lewat. Nah, apakah air semuanya ini menjadi najis? Ini kata para ulama, yang najis itu cukup yang gelombang bersama dengan najisnya. Jadi air gelombang yang ada najisnya itu yang ikut najis. Lah yang sudah tidak ikut satu gelombang dengan najis itu dianggap sudah suci. Atau ketika misalnya ada najis yang jatuh ke kolam kita. Nah, kalau jatuh ke kolam kita, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau airnya itu kurang dari 2 kolah, jadi ukurannya 2 kolah. 2 kolah itu berapa? 30 cm persegi. Jadi dalamnya 30 cm, lebarnya 30 cm. Nah, ukuran itu. Kalau airnya lebih daripada 30 cm atau 3 kolah, maka air yang jatuh ke najis yang jatuh ke air itu, airnya dianggap masih suci kalau airnya banyak. Tapi kalau airnya misalnya 1 gayung kok kejatuhan kotoran cicak, maka itu dihukumi sebagai air yang najis. Jadi air najis atau tidak itu satu ukuran daripada banyak sedikitnya air. Jadi kalau air banyak, kejatuhan najis tidak mempengaruhi air itu najis atau tidak. Kecuali taghayyur, sudah berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Nah, itu sudah menjadi najis. Tapi kalau airnya masih bening dan airnya banyak, kejatuhan pun tidak menjadi masalah. Nah, termasuk ini Nabi SAW ketika istri beliau itu
ada tikus jatuh ke samin minyak yang untuk menggoreng itu, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ambillah tikusnya dan buanglah minyak yang dekat dengan tikus. Yang jauh dari tikus itu masih bisa dimanfaatkan. Nah ini di antara pengambilan dalil yang menjadi hukum ketika kita bermuamalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'atil fahra fis samani fa in kana jamidan." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tikus jatuh ke dalam minyak samin, maka buanglah tikus dan minyak samin yang di sekitarnya. Jika minyak samin itu beku, dan janganlah mendekatinya bila minyak samin ini mencair. Nah ini ada keterangan tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada najis jatuh ke benda cair, apakah itu minyak ataukah itu air yang biasa atau air minum kita, maka kalau itu bentuknya cair, maka najis itu bisa menajiskan, membuat najis semua yang ada. Apalagi minyaknya itu hanya satu wajan, kejatuhan najis, secara otomatis itu akan menjadi najis semuanya. Tapi kalau misalnya minyaknya ini minyak yang beku, minyak beku kan biasanya seperti minyak goreng yang dari gaji itu kan bisa membeku. Maka ketika kejatuhan tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena bentuknya beku. Sama dengan misalnya air yang kita gunakan untuk mandi janabat misalnya, atau digunakan untuk wudhu. Kita lihat dulu dalam kolam kita ada enggak kejatuhan daripada kotoran cicak. Nah kalau ukurannya kecil, kejatuhan cicak, maka jelas itu hukumnya najis, kecuali kolam kita itu besar. Makanya orang tua kita dulu itu di dalam membuat kolam itu besar. Karena apa? Jaga nih kalau kejatuhan najis. Ini ikhtiyatnya orang tua kita itu luar biasa. Membangun sebuah kolam saja itu didesain dengan desain syariat, desain ikhtiyat kehati-hatian. Tapi kita kan di zaman sekarang, karena ya tanahnya terbatas, rumahnya juga kecil, kolamnya juga kecil. Apalagi sekarang pakainya ember. Maka di antara ikhtiyatnya kita, kehati-hatian kita, yang embernya kita tutup. Nah, itu sudah lumayan lah ikhtiyat kita. Jadi kalau kita sudah tutup, sudah ikhtiar, kalaupun nanti kejatuhan ya dianggap kita nggak tahu. Kalau nggak tahu kan namanya nggak tahu, itu secara hukum ya nggak ada masalah. Namanya aja orang nggak tahu. Yang penting sudah ikhtiyat, hati-hati. Jadi kalau ikhtiyatnya orang tua dulu itu bikin kolamnya besar, nah kita bikin ikhtiyat ya tadi dengan cara ditutup dari ember kita atau bak mandi kita. Atau kita punya tandon yang besar di atas sudah ditutup, masalah nanti kecemplungan sudah wallahu alam nggak tahu. Jadi kita pakai shower, pakai keran dan lain sebagainya. Itu insya Allah lebih aman. Jadi kalau dengan shower air sedikit kan nggak terlalu problem. Kalau dengan pancuran nggak terlalu masalah. Saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditambahkan atau